Beginilah detik-detik tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Selatan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 16 Ulu, Palembang, viral di media sosial. Operasi tangkap tangan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tanpa Kadis Disnaker Trans-Sumsel Delar Marzuki terkejut saat diamankan petugas. Petugas juga mengamankan barang bukti uang diduga hasil penyalahgunaan dana keselamatan dan kesehatan kerja. Hutamrin, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang yang memimpin operasi tangkap tangan Disnaker Trans-Sumsel menyatakan masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Nanti dulu ya, lagi kami melakukan pemeriksaan. Besok press release-nya jam 9 pagi di Kejaksaan Tinggi. Biarkan kami bekerja dulu. Ya. Ada berapa orang dulu dengan waktu yang ada. Pak, itu benar Pak, mantan nanti pejabat kami di Sumsel, akan Pak. umumkan pada saat press release besok. Siap. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Beginilah kondisi korban Ricky Saputra, 29 tahun, warga Kota Lubuk Linggau, masih tersangkut di tiang milik PLN. Dalam kondisi tak sadarkan diri, korban tersengat arus listrik saat sedang melakukan pergantian kabel listrik daya milik pelanggan. Kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Wirakarya, Kota Lubuk Linggau, Minggu sekitar pukul 9.30. Kejadian petugas PLN tersengat arus listrik tersebut membuat heboh warga. Menurut rekan korban, saat kejadian korban sedang melakukan pergantian daya permintaan pelanggan. Kemudian korban naik ke tiang listrik untuk pemasangan instalasi. Saat berada di atas dan akan melakukan pemasangan instalasi, korban tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga tubuh korban tidak bergerak. Saat kejadian, korban tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan keselamatan kerja saat menaiki tiang listrik. Setelah telepon, mana sudah duduk. Maka kemungkinan, terus dapat informasi bahwa kabelnya itu panas, maka dia melapor PLN. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kota Lubuk Linggau untuk dimakamkan oleh keluarga. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainus melaporkan. Agus difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menangis histeris saat akan dilakukan penahanan oleh jaksa. Agus akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan kelas 2A Turipan, Lombok Barat pasca kasusnya dilimpahkan Polda NTB ke Kejari Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus difabel dinyatakan lengkap atau P21. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek, adanya diantaranya dari Pak ahli, dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Namun penahanan rutan Agus mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Karsidi, iNews melaporkan. AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 di MNC TV. Kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Bawa pulang. Entar dulu. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Lingkar takdir hanya di MNC TV. AFC
AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 di MNC TV. Wanita itu jangan dikejar dan malah melunjak. Bawa pulang. Entar dulu. DMD Panggung Rezeki di MNC TV. AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 di MNC TV. KDI 2025 segera di MNC TV. Program terbaik 2025 hanya di MNC TV. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Untuk malam hari ini spesial sekali edisi tahun baru 2002 Glory Cheerleaders Arka Dewi. Apa yang membuat guru menunjuk muridnya maju ke depan menjawab soal karena udah bolos suruh maju lah, nggak ada orangnya bolos. Maaf ya, mungkin kamu terjatuh terus. Itu bahasa orang Jawa. Api oke langga gitu. Di salon fun. Family 100 di MNC TV. Beragam kebudayaan hadir buat nemenin malam kamu di DMD Panggung Rezeki. Kalau orang naik sisingaan itu harus disunat. Udah. Kamu bisa makan beling. Bukan kuda lumpur. DMD Panggung Rezeki di MNC TV. Besti, kalau lo minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Wujudkan mimpimu di audisi KDI 2025. Tahun spesial. Hadir di berbagai kota besar. Bersiaplah Palembang, Cirebon, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, dan tentu saja Jakarta. memberikan peluang lebih besar untuk kamu yang punya suara dan bakat yang luar biasa. Bersiaplah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi sang bintang. Audisi KDI 2025 di MNC TV. Untuk malam hari ini spesial sekali edisi tahun baru 2002 Glory Cheerleaders Arka Dewi. Apa yang membuat guru menunjuk muridnya maju ke depan menjawab soal karena udah bolos suruh maju lah, nggak ada orangnya bolos. Maaf ya, mungkin kamu terjatuh terus. Itu bahasa orang Jawa. Api oke langga gitu. Di salon fun. Family 100 di MNC TV. Ntar uangnya mau dipakai Marcel buat ngambil ijazah. Kenapa belum diambil? Nunggak bayarnya. Beragam kebudayaan hadir buat nemenin malam kamu di DMD Panggung Rezeki. Kalau orang naik sisingaan itu harus disunat. Udah. Kamu bisa makan beling. Bukan kuda lumpur itu. Panggung harapan menuju gerbang mimpi. Doain Firda terus untuk karir Firda, rezeki, kesehatan, kebahagiaan. DMD Panggung Rezeki di MNC TV. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberi tanggapan kepada pakar transfer Eropa Fabrizio Romano setelah PSSI resmi mengumumkan dirinya sebagai bagian dari tim Garuda. PSSI sebelumnya telah resmi mengumumkan Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong melalui unggahan video di Instagram yang turut dihubungkan dengan akun Kluivert dan Timnas Indonesia. Kluivert akhirnya memberikan tanggapan terkait hal tersebut lewat sesi tanya jawab bersama Fabrizio Romano di akun media sosialnya. Fabrizio sendiri adalah orang pertama yang mengungkap bahwa Kluivert telah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia yang baru. Kluivert menyebut bahwa tugasnya sebagai pelatih skuad Garuda adalah sebuah hak istimewa sekaligus tanggung jawab besar dengan misi membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Also, Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with them? Well, the mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. Now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players, or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. Cuitan Fabrizio Romano, jurnalis asal Italia yang membocorkan Patrick Kluivert akan melatih timnas Indonesia, kini menjadi kenyataan. Bocor ke publik beberapa hari sebelum pengumumannya, PSSI akhirnya menjawab rasa penasaran banyak orang. Benar saja, ditinggal Shin Tae-yong, Patrick Kluivert langsung mengisi kursi kepelatihan timnas. Dikutip dari media Belanda, Kluivert menyampaikan rasa terima kasih kepada pendahulunya, Shin Tae-yong. Pasalnya, Indonesia kini berada di posisi yang cukup aman untuk bisa bersaing mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia. Namun sayang, kabar ini tidak mendapat sambutan positif dari sebagian besar penggemar sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert harus mengunci akun sosial media Instagramnya hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman dari PSSI. Kolom komentar nampak dibatasi karena diserang para netizen. Ada yang memuji dan memberikan semangat, namun tak sedikit yang memberikan komentar pedas. Belum diperkenalkan kepada publik, tagar Patrick Kluivert out pun ramai. Dengan waktu yang sempit menuju putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026, tantangan besar menanti Kluivert. Adaptasi, chemistry, dan hasil positif dinantikan dalam 4 laga sisa. Hingga saat ini, Shin Tae-yong belum memberikan pernyataan resmi usai dipecat PSSI Senin kemarin. Namun kerinduan penggemar akan sosok STY cukup terobati dengan komentarnya di akun Nova Arianto. Ya, inilah tulisan dari akun Shin Tae-yong yang menjawab postingan menyentuh sang asisten pelatih, di mana STY mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya sampai saat ini. Pelatih asal Korea Selatan ini turut meminta maaf tidak bisa membawa timnas sampai akhir perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanya Nova Arianto, pelatih timnas U20 Indra Syafri juga mengunggah momen spesial bersama Shin Tae-yong. Pelatih spesialis timnas muda ini membagikan momen kebersamaannya sejak tahun 2019 saat pertama kali STY bergabung dengan skuad Merah Putih. AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 di MNC TV. Kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Bawa pulang. Entar dulu. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Lingkar takdir hanya di MNC TV. AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 di MNC TV. Wanita itu jangan dikejar dan malah melunjak. Bawa pulang. Entar dulu.
DMD Panggung Rezeki di MNC TV. AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 di MNC TV. KDI 2025 segera di MNC TV. Program terbaik 2025 hanya di MNC TV. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Untuk malam hari ini spesial sekali edisi tahun baru 2002 Glory Cheerleaders Arka Dewi. Apa yang membuat guru menunjuk muridnya maju ke depan menjawab soal? Karena udah bolos suruh maju, lah nggak ada orangnya bolos. Maaf ya, bikin kamu terjatuh terus. Itu bahasa orang Jawa. Tapi oke lah enggak gitu. Di salon fun-fun. Family 100 di MNC TV. Beragam kebudayaan hadir buat nemenin malam kamu di DMD Panggung Rezeki. Kalau orang naik sisingaan itu harus disunat. Udah. Kamu bisa makan beling. Bukan kuda lumpur. DMD Panggung Rezeki di MNC TV. Besti, kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Wujudkan mimpimu di audisi KDI 2025. Tahun spesial. Hadir di berbagai kota besar. Bersiaplah Palembang, Cirebon, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, dan tentu saja Jakarta. Memberikan peluang lebih besar untuk kamu yang punya suara dan bakat yang luar biasa. Bersiaplah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi sang bintang. Audisi KDI 2025 di MNC TV. Untuk malam hari ini spesial sekali edisi tahun baru 2002 Glory Cheerleaders Arka Dewi. Apa yang membuat guru menunjuk muridnya maju ke depan menjawab soal? Karena udah bolos suruh maju, lah nggak ada orangnya bolos. Maaf ya, bikin kamu terjatuh terus. Itu bahasa orang Jawa. Tapi oke lah enggak gitu. Di salon fun-fun. Family 100 di MNC TV. Ntar uangnya mau dipakai Marcel buat ngambil ijazah. Kenapa belum diambil? Nunggak bayarnya. Beragam kebudayaan hadir buat nemenin malam kamu di DMD Panggung Rezeki. Kalau orang naik sisingaan itu harus disunat. Udah. Kamu bisa makan beling. Bukan kuda lumpur. Panggung harapan menuju gerbang mimpi. Doain Firda terus untuk karir Firda, rezeki, kesehatan, kebahagiaan. DMD Panggung Rezeki di MNC TV. Menikmati buah durian matang pohon tentu sangat menggoda. Wangi buah segar, rasa yang manis legit, sulit untuk dilupakan. Tapi Anda penggemar durian patut mencoba yang satu ini. Es Sultan Durian. Durian disajikan sebagai minuman segar menggugah selera. Hidangan yang terinspirasi dari Raja Buah ini telah mencuri perhatian pecinta kuliner di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Buah durian tampil dominan di antara berbagai kondimen. Soal kasus rasa tak perlu diragukan. Legit buah durian dengan aroma khas, berpadu kesegaran es dan buah-buahan lainnya. Dia creamy, terus banyak juga isian dalam es ininya, es buahnya ini. Ada buah mangga, buah nangka, ada buah alpukat juga. Terus dia ada jelly-jelly gitu, ada cincau juga. Rasa yang sebenarnya baru sih buat aku. Untuk biasa yang makan durian itu langsung dari buahnya yang fresh atau cuma dibikin durian kocok gitu-gitu.
ini dengan experience baru kayak worth it banget. Aku juga suka banget. Es Sultan Durian dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi sehingga layak disebut sultan. Namun tetap menggunakan durian lokal yang terkenal dengan rasa manis dan aroma kuat. Perpaduan ini menghasilkan kelezatan tiada tara di setiap suapannya. Karena masyarakat Bangka Belitung itu sangat tinggi ya dalam mengkonsumsi durian. Apalagi untuk saat ini kita sedang panen musim durian dan para penjual durian di Pangkal Pinang ini tidak pernah sepi gitu loh dalam penjualannya gitu. Setiap suapan memberikan tekstur dan rasa yang unik. Tentunya tetap dengan buah durian sebagai primadonanya. Tak heran pelanggan yang datang bukan hanya warga lokal, juga wisatawan yang penasaran dengan durian khas Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Mie apa yang pedasnya bikin nagih? Mie jebel dong. Lokasinya di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yuk kita langsung meluncur. Mie jebel ini pakai cabai minyak dan bawang minyak. Toppingnya ayam cincang dan bisa pilih topping tambahan pangsit, bakso, sosis, atau telur. Kenapa diberi nama mie jebel? Ya karena pedasnya bisa bikin bibir jebel alias doer. Kalau nggak pengen jebel-jebel banget sih, bisa pilih tingkat kepedasan sesuai selera ya. Ya, jadi untuk yang seleranya memang nggak terlalu suka pedas, ini level 1 cocok banget. Terus kondimennya lengkap banget, ada kerupuk, ada daun bawang, ada minyak, ada bawang gorengnya juga. Terus telurnya juga dia setengah matang, kebetulan aku suka yang setengah matang. Terus sosis sama baksonya juga matangnya pas lah. Dia bener-bener toppingannya banyak, terus kerupuknya juga banyak. Mie juga nggak keras, mie lembut banget. Jadi kalau dimakan tuh enak. Mie jebel lagi viral di Pangkal Pinang karena menawarkan kombinasi gurih, nikmat, dan pedas yang disukai oleh konsumen. Setiap suapan mie jebel dijamin bakal bikin pengalaman yang tidak terlupakan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.